Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengelolaan Sampah. Masih dalam pertemuan yang ketiga dalam materi sumber, karakteristik, dan komposisi sampah dalam mata kuliah Pengolahan Sampah. Pada video yang kedua kali ini, kita akan bahas terkait dengan komposisi sampah. Apa yang dimaksud dengan komposisi sampah? Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita. Namun, komposisi sampah ini sebagai dasar perencanaan pada tugas perencanaan teman-teman dapat menggunakan sistem informasi pengolahan sampah nasional yang dapat diakses lewat portal sipsn.menlhk.go.id. Terdapat beberapa data yang harapannya menjadi data faktual dari berbagai macam daerah perencanaan yang direncanakan oleh teman-teman. Berbagai macam sumber, baik itu rumah tangga, kantor, pasar, dan lain sebagainya, yang sudah kita bahas pada video yang pertama tadi. Nah, harapannya data ini dapat mensupport kebutuhan data yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Terkait dengan komposisi sampah, yaitu perbandingan antara komponen dan jenis masing-masing sampah terhadap keseluruhan jumlah sampah. Misal, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, logam, organik, dan seterusnya. Komposisi sampah ini biasanya dinyatakan dalam persentase. Namun yang dipakai adalah persentase berat. Berat basah artinya ya. Karena penimbangannya kan tidak melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Tapi apa adanya dari sampah yang dihasilkan dari setiap aktivitas di sumbernya, kemudian ditimbang. Komposisi sampah diperlukan untuk menentukan jenis perlakuan atau penanganan sampah yang berorientasi pada jenis perlakuan dan penanganan sampah yang diperlukan untuk kegiatan pemanfaatan, daur ulang, pengomposan, dan pembakaran. Kalau menggunakan konsep yang ini ya. Jadi bisa kita tentukan jumlah sampah organiknya yang akan dikompos berapa ya? Jumlah sampah plastiknya yang akan masuk ke industri daur ulang berapa ya? Jadi dengan data-data komposisi sampah ini harapannya apa? Dapat melengkapi, membuat desain lebih mudah untuk dipahami. Pengelompokan berikutnya juga sering dilakukan berdasarkan komposisinya, misalnya sebagai persentase berat atau persentase volume dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, dan seterusnya. Namun yang paling lumrah dilakukan adalah menggunakan persentase berat. Komposisi dan sifat sampah ini menarik ya, menggambarkan keanekaragaman aktivitas manusia. Pastinya satu lokasi dengan lokasi yang lain memiliki komposisi sampah yang berbeda, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Misalnya, rumah seorang pedagang. Pedagangnya adalah rumah makan misalnya. Aktivitas produksi dilakukan di rumahnya. Berarti kemungkinan besar jumlah sampah terbanyak adalah organik, yaitu untuk penyiapan bahan-bahan keperluan memasaknya tadi. Ada sisa potongan sayur, kulit buah, sisa nasi, dan lain sebagainya. Namun halnya berbeda, misalnya satu kontrakan yang isinya semuanya mahasiswa yang tinggal di kontrakan tersebut. Kemungkinan besar sampah organiknya akan rendah, namun sampah anorganiknya yang akan tinggi. Kantong kresek misalnya, sampah kertas misalnya, pulpen, dan lain sebagainya. Yang bisa membedakan sumber dan aktivitas
masing-masing. Tentunya komposisi sampah ini akan dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan. Cuaca misalnya, kemudian frekuensi pengumpulan, kemudian musim, kemudian tingkat sosial ekonomi, hubungannya dengan aktivitas yang dilakukan. Semakin tinggi ada asumsi kegiatan belanja yang dilakukan juga semakin tinggi. Pendapatan per kapita, kemasan dari produk, dan yang perlu pertimbangan teman-teman adalah bagaimana komposisi sampah ini dapat menggambarkan kondisi real di lapangan. Baik itu cuaca, frekuensi pengumpulan, musim, tingkat sosial ekonomi, pendapatan per kapita, kemasan produk. Data komposisi sampah ini dari mana saja didapatkan? Dari aktivitas sampling di lapangan. Jadi selain mengukur berat dan volume sampah secara total, surveyor yang melakukan aktivitas pengambilan sampel di lapangan juga melakukan pengelompokan berdasarkan jenis-jenis sampah yang ia dapatkan. Plastik disendirikan, kertas disendirikan, kaca, logam dipisah masing-masing, kemudian ditimbang kembali. Nah, hasil timbangan tadi dibandingkan dengan timbangan total jumlah sampahnya, sehingga didapatkan persentase timbulan sampah yang didasarkan pada komposisi sampahnya masing-masing. Sebagai data perbandingan jumlah sampah yang paling banyak dihasilkan di lokasi tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan kita akan lanjutkan pada video yang ketiga, yaitu video karakteristik sampah.